Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Hasana dari kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia. Pembahasannya yaitu tentang studi kasus faktur penjualan. Di sini kita diminta untuk membuat form data barang, daftar customer, membuat form faktur, dan membuat form cetak faktur. Nanti juga kita di sini akan membuat menu utamanya ya. Menu utamanya itu bertujuan untuk mempermudah kita untuk mencari sheet yang ada gitu. Misalkan menu barang, kita klik menu barang, nanti kita langsung ke menu barang tanpa mencari-carinya terlebih dahulu, atau menu customer, atau menu faktur, dan lain sebagainya, supaya kita dipermudah aja gitu. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang daftar barangnya. Di sini kita diminta untuk ganti nama pada sheet menjadi daftar barang. Kedua, hilangkan grade line pada tab View, Uncheck List Grade Line. Lalu tampilan template yang sudah dibuat seperti ini. Yuk mari kita ke Excel-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mengetiknya terlebih dahulu ya, supaya mempermudah aja, biar nggak terlalu lama. Pasti kalian sudah mengerti kan cara teknik mengetiknya kan? Ini saya main dulu ya. General aja ya. Nama daftar barang. Kita atur ininya dulu ya. Kita blok, kita albordir terlebih dahulu. Kalau saya sih biasanya menggunakan itu, nggak perlu di custom, lebih simpel aja. Kita ganti size-nya menjadi 16, kita bold. Ini juga agak dibesarin sedikit. Kita blok. Size-nya 14 ya. Kita atur jaraknya. Kalau misalkan belum rapi, kita bisa klik 2 kali biar lebih rapi. Seperti itu. Nah, di sini kita belum mengganti ya, mengganti RP-nya. Saya akan kasih tahu caranya. Kan di sini saya tidak ada nih custom RP, adanya IDR. Aku mau custom menjadi RP. Aku custom di sini ya. RP. Oh maaf, nggak sampai bawah ternyata ngebloknya. Ya, seperti itu. Terus apalagi perintahnya ya, kita ganti nama sheetnya menjadi daftar barang. Kita ganti sheetnya daftar barang. Ya. Selanjutnya daftar customer. Perintahnya sama ya, ganti sheet menjadi nama, menjadi daftar barang, hilangkan uncheck list,
dan kita ke Excel-nya lagi, daftar customer, kita border dulu ya. Kita bordir, all bordir. Di sini saya juga sudah mengetiknya terlebih dahulu. Oh iya, ini belum di ini ya, apa sih? Grid line-nya dihilangin dulu. Kita di tab-nya, tab view, unchecklist grid line-nya ya. Hilang. Custom. Ini aku mau kasih warna aja lah, biar lebih kelihatan gimana gitu. Sini juga. Lalu kita ubah nama sheet-nya menjadi daftar customer. Terus selanjutnya kita membuat faktur ya. Membuat form faktur. Ganti nama pada sheet menjadi faktur, hilangkan grid line, unchecklist grid line, tampilan template yang sudah dibuat. Ubah kolom kode, berisikan kode dan nama barang yang diambil dari sheet atau barang. Nanti kita bisa mengambil dari sheet daftar barang ya. Nanti kita coba. Pada kolom nama barang dan harga barang akan otomatis terisi ketika kode barang dipilih. Kolom quantity diinputkan sesuai yang tertera pada form pemesanan. Untuk menghitung diskon digunakan fungsi VLOOKUP yang didapat dari form data customer. Nih, contoh rumusnya seperti ini. Terus total didapat dari harga dikali quantity dikurang diskon. Yuk, kita ke Excel-nya lagi. Kita ubah dulu ya sheet-nya menjadi form faktur. Di sini saya juga sudah mengetiknya semua. Pertama-tama kita disuruh mencari kode ya, kode barang. Kode barang kita bisa ambil dari sini. Dari sini. Terus nanti biar ininya bisa diganti-ganti, kita bisa menggunakan ini ya. Rumusnya dulu biar lebih gampang. Kita salin A3 dan spasi kutip 2 dan B3 ya, enter. Nah, di sini kita nyalinnya biar lebih gampang. Kita sampai bawah. Yap, seperti ini. Setelah itu kita ambil dari sini ya, kode data, kita ke data validation. Data validasi di list ya, list. Setelah itu search-nya ke data barang, kita blok dari atas sampai bawah, enter ya. Oke. Nah, muncul semua ya. Kita blok sampai bawah biar kita bisa ganti semuanya. Nah, seperti ini ya. Kita ganti ya. Kita atur tab 2 kali supaya kelihatan rapi. Nah, kode barangnya sudah
terisi ya. Sekarang kita ke nama barang. Nama barangnya diambil dari sheet atau daftar barang. Kita ke mana nih? Ya, selanjutnya kita lanjut ke nama barang. Di sini pada kolom kode berisikan kode dan nama barang yang diambil dari sheet atau daftar barang. Nih nanti kita ambil dari sini ya. Kita ambil dari sini, kita ke daftar barangnya terlebih dahulu. Kita buat nama kolom ini menjadi daftar barangku ya. Kita pakai define name. Kita ganti namanya menjadi daftar barangku. No. Kita ganti menjadi barangku ya. Lalu selanjutnya juga yang di customer, kita ganti menjadi customerku. Nah, kita buat rumus di sini menggunakan VLOOKUP. Selanjutnya, kita akan mengisi form faktur ya di nama barang. Nama barang ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita mulai ya. Sama dengan if is blank, lalu A13 ya yang ini. Nama barang atau kode barang, tutup kurung, spasi kutip 2, VLOOKUP, vertical lookup, leaf kita ambil dari sebelah kiri, A13 dia ada di baris ketiga ya, tutup kurung lagi, terus kita ambil datanya dari barangku. Berarti kan tadi kita udah buat ya nama tabelnya barangku. Kita ambil dari sini, titik koma 2 titik koma 0, tutup ya. Ya, berhasil. Kita tarik ke bawah ya. Oke, sekarang kita menggunakan rumus yang sama, tapi kita ganti itu setelah barangkunya di bagian nomor 3 ya.
karena Anda berada di baris ketiga. Selanjutnya kita buat harga ya. Rumusnya masih sama. Kita gunakan if, lalu is blank. Jika salah, dia akan memunculkan kosong ya. Kutip 2 spasi kutip 2. Jika if ya, jika salah bukan dari data A13, dia akan kosong. Tapi jika benar, titik 2 kita menggunakan rumus VLOOKUP, vertical lookup. Datanya ada di sebelah kiri ya. Left A13 titik koma baris 3 tutup titik koma. Nah, kita ambil datanya dari barangku ya. Tadi barangku ada di kolom kedua ya, harga. Harga itu ada di kolom kedua. 0 ya. Maaf. Harga ada di kolom ketiga. Sorry. Ya. Kita tarik ke bawah ya. Sudah. Lalu kita lihat kuantitinya ya. Kuantitinya di sini diminta 1, 2, 3, 4. Kita isi. Lalu diskon, kita cari diskonnya terlebih dahulu. Baik, untuk menentukan diskon kita harus tahu dulu nih data tokonya. Nah, ini kan di modul ada nih. Dia kepada yang terhormatnya Alin Store. Nah, Alin Store ini 15% diskonnya. Karena di data customer Alin Shop itu 15%, Semesta Store itu 20%, dan toko utama 12%. Gitu ya. Berarti kita harus isi dulu kepadanya ya, kepada yang terhormatnya dulu. Kita ambil di Alin Shop ya. Nah, jadi kita harus mengisi dulu supaya kita bisa tahu berapa persennya si diskon tersebut dari toko mana gitu kan, karena setiap toko kan berbeda-beda store diskonnya. Kita di sini isi Alin Shop ya. Kita mau ngambil data nama toko tersebut yang ada di sini. Kita ke sini, data validation. List. Lalu kita search ke daftar customer. Ini ya. Nah, nanti kita bisa pilih nih di sini mau Alin Store, Semesta Store, gitu. Nah, kita ambil datanya dari Alin Shop. Nah, di sini kan nanti ada ya nama kotanya ya. Nama kotanya juga kita bisa ubah. Kita ubah.
Nih, kalau Alin Shop itu dari Bandung. Semesta Jakarta, Toko Utama Surabaya, Toko Philip Palembang, dan umumnya. Nah, untuk mengisi kotanya, kita menggunakan rumus if F9 kutip 2 titik koma kutip 2 lagi 2 kali titik koma if F9 lagi sama dengan kutip 2 umum kutip 2 titik koma kutip 2 spasi kutip 2 titik koma VLOOKUP vertical lookup F9 titik koma customerku ya, kan tadi kita mau ngambil data yang di customer ya, nama, tokoh, dan alamatnya. Dia ada di kolom kedua. Untuk alamat ada di kolom kedua, 0 itu untuk keseluruhan ya. Oke. Nah, jadi gini ya, jika F9 itu kosong, salah, berarti dia akan kosong. Tapi jika F9-nya itu umum atau ada alamatnya, dia akan memunculkan data yang di customerku di baris kedua, yaitu alamat. Seperti itu bacanya. Lalu kita isi di sini 15% ya, karena dari si Alin Store itu 15%. Nah, di sini juga kita bisa ganti Semesta Store. Nah, dia akan ganti kotanya ya. Toko utama di Surabaya, Toko Philip ada di Palembang gitu ya. Kita ambil data dari Alin Shop. Nah, lalu kita isi diskon. Nah, sekarang kita isi persennya ya. Nah, si Alin Store ini kan diskonnya 15%. Dia ada di kolom baris ketiga ya, kolom ketiga. Kita isi rumusnya sama dengan if F9 kita kasih dolar lalu sama dengan kutip 2 kutip 2 lagi VLOOKUP F9 kita ambil datanya dari customerku dan diskonnya tadi dia ada di kolom ketiga titik koma keseluruhan ya, 15% ya, kita tarik ke bawah. Sekarang kita isi totalnya. Untuk total rumusnya total didapat dari harga dikali kuantiti dikurang diskon. Kita cari ya di sini.
kita tulis sama dengan if harganya ini ada di quantity dulu ya, D13, kuantitinya 1 sama dengan kutip 2 titik koma kutip 2 lagi 2 kali titik koma if kita pakai is number karena yang akan kita munculkan itu number ya, is number D13 tutup titik koma C13 harga dikali quantity kita pakai rumus 1 kurang E13. Kenapa 1? Karena dia kan persen ya, 1 itu bagaikan 100 gitu. Small. Nah, dapat ya, kita tarik ke bawah. Pakai RP ya, custom ya. Nah, ini hasilnya. Nah, di kolom ini kita cari grand total, PPN 10% dan total bayar. Grand total itu kita dapatkan dari keseluruhan subtotal ini ya. Kita pakai rumus sum sama dengan sum, kita blok ini, enter ya, udah dapat ya, jadi 3.037.741. Kita cari yang PPN 10%. Kita langsung aja ya, pakai rumus sama dengan F17 itu grand total dikali 10%. 10% itu 0,10. Enter. Ya, dapat ya. Jadi PPN dari 37.741 itu 3.774.000 ya. Sekarang kita cari grand total. Untuk grand total itu F17 dikurang F18 ya. Grand total dikurang PPN. Jadinya total bayarnya 33.967. Ya, seperti itu. Lanjut kita ke syarat pembayaran. Ini belum ada yang punya syarat pembayaran. Sekarang kita lanjut ke syarat pembayaran ya. Rumus syarat pembayaran itu hampir sama dengan ini.
Nah, dari mana kita dapat syarat pembayaran? Ini, kita lihat dari daftar customer ya. Syarat pembayarannya credit return able 30 hari gitu ya untuk admin store. Kita gunakan rumusnya. Sama dengan if F9 ya. F9 sama dengan titik 2 kutip atas titik koma kutip 2 dua kali titik koma VLOOKUP F9 ya. F9 kita ambil datanya tadi dari ini ya, daftar customer. Dia berada di kolom 4 keseluruhan ya. Jadi kenapa saya pakai titik koma, nggak pakai koma, karena itu tergantung dari masing-masing Excel yang ada di laptopnya masing-masing. Saya soalnya bisanya pakai ini ya, titik koma, jadi saya pakai itu. Kalau pakai komanya aja rumusnya nggak muncul. Kita enter ya. Ya, sudah ya. Kalau misalkan aku ganti di Thomas Store, nah dia keganti ya. Semuanya juga, ini juga keganti. Persennya juga. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Ya, sekarang kita membuat menu utama ya. Kita ke insert, illustration, picture, kita cari gambarnya. Ya, insert. Nah, ini kita isi dengan menu barang, menu customer, faktur ya. Nanti dia otomatis kalau misalkan kalian pencet menu barang, nanti dia akan otomatis ke sini. Kita tanpa perlu cari-cari kayak gini ya. Kalau misalkan sheetnya panjang sampai ke sini, kita bingung. Ini lebih mempermudah mencari sheet ya. Nah, kita isi di sini. Save. Menu barang ya. Kelihatan nggak? Agak dibesarin aja kali ya tulisannya. Kita jadi 14 ya. Seperti itu. Lalu kita isi hyperlink ya. Hyperlink. Nah, kita cari this dokumen ya. Daftar barang. Oke. Nah, nanti ini akan otomatis ke menu daftar barang. Lanjut
kita ke seperti tadi, kita ulangi. Customer. Di sini faktur. Jangan lupa kita isi hyperlink customer, yang ini faktur ya, uang faktur ya. Coba kita coba ya. Ya, bisa ya. Aku mau coba ini. Oke. Bisa juga kalau misalkan kita mau ke sini, ke menu utama ya, kita bisa back. Nah, nanti ini kita akan otomatis ke menu utama untuk mau milih ini lagi gitu ya. Kita ganti nama menunya menu utama. Oke. Terima kasih, sekian dari saya Erna Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.